pertama, memenuhi janji. Menepati apa yang sudah diucapkan atau disepakati baik kepada manusia maupun kepada Allah. Contohnya, seorang siswa berjanji kepada temannya untuk mengembalikan buku pinjaman, lalu ia benar-benar mengembalikan tepat waktu. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Artinya, merasa puas dan berterima kasih atas rezeki, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan Allah tanpa banyak mengeluh. Contoh, setelah mendapat nilai ujian yang cukup baik, seorang anak langsung mengucapkan Alhamdulillah dan berusaha belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, memelihara lisan. Menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, tidak berkata kotor, tidak berbohong, dan hanya berbicara hal yang bermanfaat. Contohnya, saat ada teman yang melakukan kesalahan, kita menegurnya dengan kata-kata yang sopan, bukan dengan ejekan atau hinaan. Yang terakhir, nomor 4, menutupi aib orang lain. Artinya, tidak menyebarkan keburukan, kesalahan, atau rahasia orang lain yang bisa membuatnya malu. Contohnya, ketika tahu seorang teman pernah melakukan kesalahan, kita tidak menceritakannya kepada orang lain, tetapi justru menasihatinya secara pribadi. Apa dampaknya bagi orang lain jika kita tidak memenuhi janji? Jika tidak memenuhi janji, orang lain akan merasa kecewa, kehilangan kepercayaan, bahkan bisa merugikan. Akibatnya hubungan persahabatan dan kerja sama menjadi renggang karena orang lain tidak mempercayai kita. Mengapa orang yang tidak bersyukur cenderung mudah iri dan dengki? Orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki, sehingga mudah iri dengan melihat orang lain lebih baik. Karena hatinya tidak tenang dan penuh gelisah, dia pun lebih sering gelisah dan tidak merasa kebahagiaan sejati. Bagaimana media sosial bisa menjadi sarana menjaga dan justru merusak lisan kita? Media sosial bisa menjadi sarana menjaga lisan kita jika menggunakannya menyebar kebaikan, motivasi, dan kata-kata yang bermanfaat. Namun bisa juga merusak lisan kita jika menyebarkan gosip, hoaks, dan berkomentar kasar. 4. Mengapa membuka aib orang bisa berbahaya bagi persahabatan? Membuka aib orang bisa membuat orang malu, sakit hati, dan marah sehingga persahabatan rusak. Dalam lingkup masyarakat, hal itu bisa menimbulkan permusuhan, saling benci, fitnah, dan perpecahan yang merusak keharmonisan bersama. Yang pertama, apakah nilai-nilai ini masih relevan di zaman modern yang serba cepat dan digital? Sangat relevan, karena meskipun teknologi semakin maju, kejujuran, rasa syukur, ucapan yang baik, dan menjaga rahasia tetap menjadi dasar untuk membangun kepercayaan, kedamaian hati, serta keharmonisan dalam hubungan sosial baik di dunia nyata maupun dunia digital. Yang kedua, bagaimana membedakan antara menasihati dengan cara yang baik dan menyebar aib? Menasihati dilakukan secara pribadi dengan bahasa yang sopan dan tujuan memperbaiki. Sedangkan menyebarkan aib biasanya dilakukan di depan banyak orang, menggunakan kata-kata yang menyakitkan dan cenderung membuat orang lain malu atau direndahkan. Yang ketiga, apa akibatnya jika masyarakat modern mengabaikan nilai-nilai ini? Jika nilai-nilai ini diabaikan, maka masyarakat akan mudah kehilangan kepercayaan, sering terjadi konflik, muncul rasa iri dan ketidakpuasan, banyak ujaran kebencian di media sosial, serta persatuan menjadi rapuh sehingga kehidupan sosial terasa tidak aman dan tidak harmonis. Dari keempat nilai itu, nilai mana yang paling sulit kamu jalankan? Menurut saya, dari keempat nilai itu, yang paling sulit dijalankan adalah memelihara lisan. Karena ini adalah lisan yang secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu, apalagi dalam situasi emosi, bercanda, atau saat berada di lingkungan pertemanan yang santai. Menjaga ucapan agar tidak menyakiti, menyinggung, atau menimbulkan gosip membutuhkan kesadaran penuh serta pengendalian diri yang kuat. Yang kedua, bagaimana cara kita melatih agar bisa mendapatkan konsisten dalam menerapkannya? Yaitu untuk bisa lebih konsisten dalam menerapkannya, kita perlu melatih diri dengan membiasakan berpikir sebelum berbicara, memperbanyak mendengar daripada berkomentar, serta mengingat bahwa setiap kata yang keluar membawa konsekuensi baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketiga, jika kamu diminta untuk membuat kampanye kreatif untuk remaja tentang satu nilai di atas, ide apa yang akan kamu buat? Jika diminta untuk membuat kampanye kreatif, saya akan membuat gerakan media sosial dengan tema Post Before You Post, di mana setiap postingan, komentar, ataupun chat mengajak remaja untuk berhenti sejenak, menimbang dampaknya lalu membagikannya.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.